warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Dewan juri yang terhormat serta insan yuris yang berbahagia. Kami dari tim John Astin dengan saya Anissa Dwi Ramadanti sebagai pembicara pertama yang akan mendudukan mosi perdebatan dalam ranah akademik konstekstual serta akan menyampaikan konklusi. Adapun Fajar Roisul Haq sebagai pembicara kedua yang akan menyampaikan dalam ranah yuridis normatif dan akan dielaborasi dengan pembicara ketiga kami yaitu Zuhairah Khairunisa dalam ranah sosiologis, empiris, dan studi komparatif. Dan untuk pertama kalinya kami nyatakan bahwa kami setuju dengan mosi kali ini, yaitu legalisasi pernikahan beda agama di Indonesia. De gustibus non est disputandum, perihal selera tidak bisa disengketakan. Assalamualaikum, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Dewan juri yang terhormat, penegakan HAM di Indonesia masih tergolong buruk. Oleh karena itu, kami sebagai social justice menyatakan setuju terhadap mosi kali ini, yaitu legalisasi pernikahan beda agama di Indonesia. Dewan juri yang terhormat, Indonesia sebagai negara plural yang terbangun dari keragaman suku, budaya, ras, dan agama. Salah satu pluralisme bangsa Indonesia yang paling mendasar adalah adanya kemajemukan agama yang dianut oleh penduduknya. Beragamnya agama dan aliran kepercayaan di Indonesia dapat menimbulkan implikasi terjadinya pernikahan beda agama dan aliran kepercayaan. Dewan juri yang terhormat, namun di Indonesia pernikahan beda agama masih dianggap suatu hal yang ilegal. Pada dasarnya, tindakan penolakan terhadap pernikahan beda agama di Indonesia merupakan hal yang diskriminatif karena tidak sesuai dengan prinsip dasar hak asasi manusia. Dewan juri yang terhormat, secara yuridis undang-undang perkawinan tidak melarang adanya perkawinan yang dilakukan oleh pasangan dengan agama yang berbeda. Undang-undang perkawinan secara tidak langsung telah memberikan celah bagi perkawinan beda agama dengan memperhatikan pasal 35 huruf A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan atau Adminduk. Dewan juri yang terhormat, terdapat 3 alasan mengapa kami setuju atas mosi perdebatan kita kali ini. Yang pertama, sesuai dengan pasal 30 sampai 34 tentang perkawinan, pasal tersebut telah menguraikan secara pasti sesuatu hal yang telah menjadikan hak serta kewajiban suami istri. Adanya perbedaan agama dalam ikatan perkawinan tidak menyebabkan salah satu pihak memiliki keistimewaan hak dan kewajiban satu dengan yang lainnya. Yang kedua, berdasarkan pasal 16 ayat 1 Deklarasi Universal HAM yang mengatakan laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama berhak untuk menikah dan mereka memiliki hak yang sama dalam soal perkawinan dan perceraian. Pernikahan beda agama juga bisa menjadi penguat rasa toleransi di Indonesia. Dikarenakan toleransi di Indonesia masih tergolong rendah, masih banyak fenomena diskriminatif terhadap agama tertentu, masih sering dijumpai aksi penolakan pembangunan rumah ibadah, dan juga masih sering dijumpai terjadinya pengerusakan rumah ibadah. Berdasarkan argumentasi tersebut, kami setuju dengan mosi perdebatan kita kali ini, yaitu legalisasi pernikahan beda agama di Indonesia, karena sesuai dengan nilai Pancasila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya akan dielaborasi dengan pembicara kedua dan ketiga dari tim kami. Sekian, terima kasih. Qui tacet consentire videtur. Siapa yang berdiam diri maka dianggap setuju. Dewan juri yang terhormat, Indonesia sampai sekarang masih belum mempunyai hukum yang jelas mengenai legalisasi pernikahan beda agama di Indonesia. Maka, diamnya pemerintah yang tidak mengatur, mengesahkan ataupun melarang pernikahan beda agama di Indonesia menimbulkan multitafsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, saya Fajar Roisul Haq. Saya di sini sebagai pembicara kedua, perwakilan dari kelompok John Astin, siap menyampaikan dari segi yuridis normatif. Dewan juri yang terhormat, mengamini mosi perdebatan kali ini sama saja kita mengikuti dan patuh terhadap norma internasional yang termaktub di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia ataupun HAM. Berbagai perjanjian internasional hak sipil, hak politik, hak ekonomi, sosial, budaya, dan juga berbagai konvensi yang menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan. Jelas, ini memberikan hak kebebasan kepada laki-laki ataupun ke perempuan untuk melakukan pernikahan, untuk membentuk sebuah keluarga tanpa dibatasi oleh sekat-sekat agama, etnisitas, maupun status sosial lainnya.
Salah satu dasar hukumnya adalah pasal 16 ayat 1 tentang Deklarasi Hukum Universal HAM yang telah diumumkan oleh PBB pada tanggal 10 Desember 1948 yang berisi ayat pertama, laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan ataupun agama berhak untuk menikah dan untuk membentuk sebuah keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam soal perkawinan, di dalam masa perkawinan ataupun pada saat perceraian. Lebih lanjut, ada hukum yang sangat relevan tentang pernikahan beda agama, yaitu pasal 23 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik yang berisi ayat pertama, keluarga adalah sendi dasar masyarakat yang dialami dan mendasar yang berhak atas pelindungan dari masyarakat maupun negara itu sendiri. Ayat keduanya yaitu hak laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa adalah untuk menikah dan untuk membentuk sebuah keluarga, itu harus diakui oleh pemerintah itu sendiri. Dewan Juri yang terhormat, poin penting yang sangat kami highlight pada perdebatan kali ini adalah tentang bagaimana hukum di Indonesia sendiri. Payung hukum di Indonesia sendiri dalam menanggapi kasus isu pernikahan beda agama ini. Indonesia masih belum mempunyai hukum yang jelas mengenai isu pernikahan beda agama. Satu-satunya hukum yang ada adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Karena pada undang-undang tersebut sebenarnya tidak mengatur, mengesahkan ataupun melarang pernikahan beda agama. Undang-undang ini hanya menganut sistem norma petunjuk atau verwijzing yang didasarkan kepada hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Karena menurut teori hukum tentang kepastian secara normatif, kepastian hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang dapat dibuat serta diundangkan dengan pasti. Hal ini dikarenakan karena kepastian hukum dapat mengatur dengan jelas dan logis serta tidak menimbulkan keraguan ataupun multitafsir sehingga tidak berbenturan, sehingga tidak menimbulkan konflik dalam norma yang ada dalam masyarakat. Dewan Juri yang terhormat, lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Penduduk, yaitu pada pasal 35 huruf A, memberikan peluang semakin lebar tentang pelegalisasian pernikahan beda agama di Indonesia. Karena dengan adanya undang-undang tersebut, ada opsi permohonan perkawinan kepada pengadilan negeri agar mengeluarkan sebuah penetapan yang mengizinkan pernikahan beda agama itu sendiri. Adapun pertimbangan untuk pengabulan permohonan tersebut karena yang pertama, pernikahan beda agama bukanlah merupakan sebuah larangan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Yang kedua adalah pasal ke-21 ayat ketiga dari Undang-Undang Perkawinan itu sendiri, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memperbolehkan pengajuan permohonan kepada pengadilan negeri jika terjadi penolakan oleh pegawai pencatat perkawinan. Lalu, Dewan Juri yang terhormat, pada pasal 35 huruf A nomor 23 tahun 2006 tentang Adminduk atau Administrasi Penduduk memberikan penjelasan tentang exit way yang eksplisit pada masalah ini, di mana yang dimaksud perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan negeri adalah perkawinan beda agama. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan bagi kita semua. Dewan Juri yang terhormat, mengawali tanggapan saya tentang legalisasi pernikahan beda agama di Indonesia. Sebelum itu, saya ingin mengutip kata-kata Abdurrahman Wahid, tokoh yang dikenal sebagai Presiden Indonesia yang keempat. Beliau juga adalah sosok yang melegalkan agama Konghucu. Kemajemukan harus bisa diterima tanpa ada perbedaan. Itu kata beliau. Dalam konteks HAM, kita mengetahui bagaimana perbedaan itu tidak menjadi sesuatu yang negatif bagi siapapun, akan tetapi mengapa pandangan orang terhadap perbedaan itu selalu negatif. Prinsip dasar hak asasi manusia yang membatasi agama warga negaranya, agama dinilai sebagai poin penting bagi jiwa pada setiap insan. Dewan Juri yang terhormat, melalui pasal 28E ayat 1 dan pasal 29 ayat 2 mengenai kebebasan memeluk agama, kebebasan dalam hal ini diartikan sebagai hal yang hakiki, maka tidak ada turut campur negara sekalipun. Dari beberapa kasus yang menjadi problematika negara kita, salah satunya pernikahan beda agama. Negara Indonesia adalah negara yang berbinika tunggal yang bermaksud kita harus menjadi perbedaan itu menjadi sesuatu yang satu. Tapi mirisnya, mengapa masyarakat kita saat ini tidak bisa
bisa menghargai pernikahan beda agama itu sendiri. Dewan juri yang terhormat, kita bisa melihat salah satu kasusnya yang terjadi di Surabaya tentang pernikahan beda agama, yang dimana pernikahan tersebut sudah melangsungkan pernikahan menurut keyakinan agamanya masing-masing, yaitu secara rukun Islam dan juga Kristen. Namun ketika mereka akan mencatatkan pernikahannya di kantor Dispenduk Capil Kota Surabaya ternyata ditolak dengan alasan keyakinan agama yang dianut oleh pasangan ini berbeda. Latar belakang itulah keduanya kemudian mengajukan permohonan di PN Surabaya. Hakim Tunggal Iman Supradi yang meneliti perkara ini merujuk pada pasal 21 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jangto, pasal 35 UU RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Dewan juri yang terhormat, pada tanggal 26 April 2022, Hakim telah menetapkan untuk mengabulkan permohonan para pemohon. Pertama, memberikan izin kepada para pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama di hadapan pejabat kantor Dispenduk Capil Surabaya. Yang kedua, memerintahkan kepada pejabat kantor Dispenduk Capil Surabaya untuk melakukan pencatatan perkawinan beda agama. Dewan juri yang terhormat, ini adalah salah satu kasus yang memiliki titik terang, akan tetapi di beberapa daerah masih kesulitan dalam mengatasi hal tersebut. Dewan juri yang terhormat, namun merujuk kepada UU Admin perkawinan beda agama sudah diakui di Indonesia, terlihat dari diaturnya mengenai pencatatan perkawinan beda agama. Ini berarti perkawinan beda agama dapat dilakukan di Indonesia dan perkawinan tersebut terbilang sah. Tentu saja ini bergantung dari keputusan hakim, apakah akan memberikan penetapan perkawinan atau tidak dengan mempertimbangkan ajaran agama calon mempelai dan hal lainnya. Dewan juri yang terhormat, salah satu juga rujukan kami tentang pernikahan beda agama di negara lain, yaitu negara Singapura. Kenapa negara Singapura? Karena merupakan negara yang memiliki solidaritas tinggi dalam beragama. Dalam hal tersebut dikatakan bahwa Singapura merupakan negara sekuler yang netral dalam mempermasalahkan agama dan tidak mendukung orang beragama maupun yang tidak beragama. Salah satu contoh perkawinan beda agama yang dilangsungkan di Singapura adalah perkawinan antara Iwan Suhandi yang beragama Buddha dengan Indah Mayasari yang beragama Kristen Katolik, dan keduanya berdomisili di Batam. Berarti mereka adalah warga negara Indonesia. Persyaratan utama untuk dapat melangsungkan perkawinan di Singapura adalah yang bersangkutan harus tinggal di Singapura minimal 2 hari berturut-turut. Setelah memenuhi persyaratan tersebut, calon pengantin baru mulai dapat mengurusi administrasi secara online di gedung Registration for Marriage. Pemerintahan Singapura memberikan layanan perkawinan dengan pendaftaran online baik bagi warga negara Singapura, permanent resident maupun foreigner 100%. Hanya dalam waktu 20 menit mendaftar diri ke legalisasi perkawinan tanpa mempermasalahkan beda agama, dijamin sertifikat perkawinan legal dan bisa diterima oleh kemanapun. Kita lihat dari situ negara Singapura sangat bisa melakukan itu tanpa ada permasalahan. Kenapa Indonesia tidak bisa melaksanakan itu? Hukum Singapura sangat memberikan kebebasan dalam pernikahan. Indonesia kawan bisa seperti itu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat, sampailah kita pada akhir perdebatan kita kali ini, di mana kami akan menyampaikan kesimpulan serta gagasan solusi mengapa kami setuju dengan mosi kita kali ini, yaitu legalisasi pernikahan beda agama di Indonesia. Dewan juri yang terhormat, izinkan kami untuk memberikan konklusi atas perdebatan kita kali ini. Yang pertama, pada dasarnya tindakan penolakan terhadap pernikahan beda agama di Indonesia merupakan hal yang diskriminatif karena tidak sesuai dengan prinsip dasar hak asasi manusia. Dapat disimpulkan bahwa perkawinan beda agama dalam Undang-Undang Perkawinan tidak diatur secara tegas dan pasti, maka dapat dikatakan terjadi kekaburan hukum dan ketidakpastian terhadap praktik perkawinan beda agama di Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, khususnya pasal 2 ayat 1, lebih merujuk pada sahnya perkawinan berdasarkan hukum agama yang berbeda melalui jalur permohonan penetapan pengadilan. Penundukan sementara pada salah satu hukum agama tergolong diskriminatif karena tidak sesuai dengan prinsip HAM. Dan yang ketiga, adanya kekaburan hukum norma terhadap perkawinan beda agama di Indonesia dan konflik norma yang termuat dalam Undang-Undang Perkawinan dengan Undang-Undang HAM diharapkan mendapatkan penyempurnaan dari pemerintah untuk segera harmonisasi dari berbagai aturan yang terkait dengan perkawinan. Yang keempat,
Hal ini seharusnya menjadi langkah responsif pemerintah untuk melegalkan pernikahan beda agama di Indonesia demi terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi kebersamaan dan toleransi. Berdasarkan argumentasi tersebutlah kami setuju atas mosi perdebatan kali ini, yaitu legalisasi pernikahan beda agama di Indonesia. Sekian, terima kasih.